Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Dan saya akan bahas partai dari, ya banyak lah yang ngefans ya sama dia ini. Dia pecatur dari Rusia dan digadang-gadang sebagai Michael Tal modern. Teman-teman, akhirnya dia ikut turnamen lagi. Siapa lagi kalau bukan Daniil Dubov, teman-teman. Daniil Dubov, pecatur dari Rusia yang pernah juara dunia catur cepat dan masuk ke tim Magnus Carlsen ya beberapa waktu yang lalu, waktu Magnus lawan Jan Nepomniachtchi. Dan dia nih yang punya ide kreatif ya. Maksudnya dia aja sampai dimasukin sama Magnus Carlsen sebagai timnya Magnus. Teman-teman, kita akan bahas permainan dari Daniil Dubov yang timnya juara di kategori catur cepat di World Rapid Team Chess Championship. Dan ini partai melawan juara dunia catur saat ini, Ding Liren. Terus ikutin sampai habis, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan scan QR ini kalau kalian mau dukung RLCS lewat donasi guys. Ya, Ding Liren memulai dengan langkah D4, kemudian hitam kuda F6, kemudian putih C4, hitam E6, putih kuda F3, dan hitam D5. Kemudian putih G3, pembukaan Katalan. Ini kan Ding Liren tahu ya, sebenarnya Daniil Dubov ini jagoannya kan Katalan, tapi ini kayaknya pengen ngetes ilmu atau gimana ya. Tapi nonton deh teman-teman. Kenapa saya bahas partai ini? Yang pasti ini partai pilihan yang sangat menarik banget. Kemudian dilanjutkan dengan gajah E7, putih gajah G2, dan hitam rokade, putih rokade, hitam pukul pion C4, dan kemudian putih menteri C2. Ini teoritis banget nih. Jadi setelah hitam ngambil pion, putih menteri C2 tujuannya buat ambil pionnya balik. Hitam menjaga dengan langkah B5, dan kemudian putih A4 supaya runtuh nih penjagaan pion B5 yang menjaga pion C4. Nah, udah dilepasin pionnya kan? Karena kalau jaga dengan A6 pun nggak bisa. Makan, ini ada pin dari benteng. Nah, kalau ada langkah lain seperti C6 bisa aja sih sebagai pilihan, tapi bakal enak buat putih. Karena putih akan melanjutkan dengan langkah kuda G5. Jadi ada ancaman gajah mengancam benteng, ada ikatan dari menteri C2 mengancam petak H7. Sedangkan, gimana cara hitam menutup ancaman dari gajah ini coba? Satu-satunya cara pakai kuda ini dong. Tapi kuda ini bakal menyebabkan skakmat. Itu tipuannya dari pembukaan Katalan. Makanya di sini langkahnya B4. Ya, yang udah mempelajari Katalan pasti tahu deh. Nah, kemudian tidak langsung makan pion C4 ya, karena kalau dimakan ada jawaban gajah 6. Jadi putih lebih pilih mengambil dengan kuda BD2, hitam gajah B2, hitam gajah B7, putih sikat pakai kuda, dan kemudian hitam C5. Putih sikat, hitam gajah 4, putih menteri D2, hitam kuda BD7. Kemudian putih kuda F ke petak E5. Dan kemudian dimakan pion C5, putih lanjutkan tukar menteri, makan lagi pakai benteng F, dan kemudian gajah pukul gajah, kuda pukul gajah di petak F4. Nah, jadi sebenarnya seimbang-seimbang aja ya. Malah di sini dibilang lebih enak tipis buat putih. Kenapa enak? Karena nih kudanya lebih aktif ya di sini ya. Bisa kuda C6 dan juga pergerakan buahnya selanjutnya mungkin lebih enak lah. Nah, tapi kalau secara praktek permainan ya masih seru lah. Kemudian langkah ke-16, kuda C6 masuk dan boom! Ketika putih melakukan ancaman benteng melawan gajah ya. Di sini ngancem 2 perwira. Bukan yang ngejagain, tapi si Daniil Dubov malah pilih kuda B3 dan ini ternyata langkah yang bagus. Sacrifice Bishop. Nah, ini kalau dimakan gimana tuh, Bang? Raja F8 aja. Terus gimana kalau balik lagi kuda ke petak C6? Bentengnya geser. Ini masih ngancem nih. Jadi gimana dong? Kalau balik ya bentengnya kena. Kalau geser ya udah akhirnya dia dapat benteng sini. Jadi lebih enak. Jadi apa sih unggulnya hitam? Unggulnya tuh kudanya lebih menyulitkan di sini. Perwiranya lebih ngunci lah. Nih kalau kuda E3 malah blunder lagi ada begini. Ya mungkin kuda E5 lah. Kuda E5 dan kemudian lanjut dengan benteng C2. Jadi lebih enak hitam dong secara pergerakan. Nah, tapi kalau misalkan makan, terus dia gajah G5 gimana tuh? Kira-kira kan begini kan? Supaya makan jadi unggul 1 perwira. Nah, tapi ada kuda G5 nggak bisa guys. Jadi, apa langkah terbaik putih? Ya, putih mengambil benteng dan kemudian benteng C8. Boom. Ini kenapa saya pilih partai ini. Gila banget ya. Udah dikasih benteng, dia bukan yang ngambil kudanya lagi, tapi benteng C8. Jadi lebih pilih mau ngambil kuda yang ini. Dan tidak langsung mengambil benteng. Kalau kalian jadi putih, pasti kalian bingung deh jalan apaan.
Ya tadi aku sempat bahas juga, bingung juga jalannya apa ya. Karena ini permainan catur kilat 3 menit 2 detik dan lihat waktunya. Ini malah nambah waktunya si Daniel Dubov, tapi waktunya Dingliren malah turun. Dingliren pilih langkah kuda B7 dan ternyata itu bukan pilihan tepat. Harusnya dia kuda E5 ya. Jadi melepaskan kudanya. Dan kemudian benteng sikat kuda dulu. Dan kemudian putih gajah 3. Boom, langkah brilian nih. Ya jadi langkah yang paling tepat. Kalau misalkan benteng ke sini gimana sih, Bang? Maka benteng C7 kudanya bakal kekunci di sini, guys. Jadi idenya gitu. Kudanya bakal mati. Jadi istilahnya gue korbanin satu benteng tapi kuda lu 2 mati, guys. Ya kalau F3 tinggal mundur doang nih. Terpaksa kudanya mati. Jadi langkah gajah 3 benar dan kemudian ngancem benteng C7. Dan sayangnya di sini Dingliren F3 dan kemudian dia tidak menemukan langkah yang tepat. Memang sulit ya dalam prakteknya. Dia lebih memilih benteng AD1 dan kemudian hilang kudanya. Jadi unggul 1 perwira deh. 1, 2, 3, 4. Dia 1, 2, 3. Kunci langkahnya apa? Kunci langkahnya harusnya di sini Dingliren mainkan kuda A5. Jadi dimakan dan kemudian bentengnya ke sini. Jadi bentengnya walaupun kalah perwira tapi bentengnya lebih aktif. Kalau dimakan kayak gini dia menguasai jalur. Ya, tapi itu prakteknya susah ya dalam gamenya. Makanya di sini dia hanya mengambil jalan yang aman, tinggal 27 detik lagi. Benteng D3, kuda C5 dimakan skak. Pertandingan dilanjutkan ya, tapi udah kalah 1 perwira ya. Dan kemudian ya masih ada perlawanan dari putih pastinya dengan 2 benteng. Dan B3 mengunci pion B2, A5 dan kemudian H3, benteng B4 masuk, F4. Ya, ada serangan menarik di sini di mana putih benteng C7 dan kemudian ditukar benteng C4, menolak benteng C5 dan kemudian makan, ambil pion, benteng D6, kemudian benteng A2, benteng B7 dengan tujuan makan. Dan kemudian kuda G6, jadi kalau dimakan ada tempo skak dulu. Dan kemudian Dingliren benteng DD7, ya harus ditutup dengan kuda E7. Sebenarnya masih bisa kuda E5 ya, tapi nggak mau bolak-balik kali. Jadi kuda E7 aja dimakan, ya kalah dong. 1, 2, 3, 4, lawannya 2 pion. Dilanjutkan A5, benteng A2 dan Dingliren menyerah, tinggal 7 detik. Ya kalau dilanjutin gimana, Bang? Ya pasti kalah endgame ya. Endgame sederhana permainan dari Daniel Dubov. Gimana menurut kalian game ini, guys? Bener-bener mind blowing banget ya. Coba deh pada saat posisi ini kalian coba cari langkah terbaiknya apa. Dan akurasinya putih 88,7%, hitam 92,5%. Nih kuda C6, kuda B3, makan benteng C8. Coba di sini pikirin dah, gila banget emang. Dan kalau kalian sebagai pemula boleh nggak milih pembukaan Katalan sebagai pilihan pembukaan yang kuat? Boleh aja teman-teman. Ini aku kemarin menang di turnamen di Split di sini. Menang babak ke-4 kemarin pakai pembukaan Katalan. Ya, tapi tidak sebagus ini. Ini salah satu contoh kenapa pembukaan Katalan layak untuk kita mainkan ya teman-teman. Bahkan di level teratas pun memilih pembukaan ini. Jangan lupa ikutin terus perkembangan catur hanya di YouTube RL Chess. Jangan lupa support RL Chess terus dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa di scan QR code-nya. Kita ketemu di video berikutnya guys.